Tampak seorang laki-laki setengah tua yang duduk di atas kursi roda. Raut mukanya tampak sedih dan murung. Dia seperti menyimpan penyesalan yang dalam. Dialah Pak Hadi yang kini tergeletak lemas di atas kursi rodanya. Tubuhnya tampak kurus kering dan berkeriput. Tampak luka berada di sana sini di tubuhnya. Pak Hadi menderita suatu penyakit yang aneh dan misterius. Sesekali keluar air mata dan menetes di pipinya. Usut punya usut, dahulunya Pak Hadi adalah orang yang sangat kaya. Dia terkenal akan kekayaannya, dari mulai sawah yang berada di mana-mana. Orang memanggilnya Bos Juragan. Entah dari mana kekayaan Pak Hadi. Yang jelas, dia adalah salah satu orang terkaya di tempatnya. Para warga pun tidak tahu dari mana asal kekayaannya. Karena memang dari awal, Pak Hadi datang ke desa itu dalam keadaan kaya. Tapi yang bikin aneh, kekayaan Pak Hadi semakin bertambah dalam waktu yang singkat. Kekayaannya semakin melimpah dalam waktu yang sangat cepat, seperti tak putus-putusnya. Hingga Pak Hadi pun punya rumah di mana-mana dan usaha di mana-mana. Namun kabar yang beredar di kalangan para warga saat itu, Pak Hadi dikabarkan sebagai penganut pesugihan. Makanya tak heran jika kekayaannya melimpah ruah dalam waktu yang sangat singkat. Para warga pun mulai tampak curiga kepada Pak Hadi yang tiba-tiba bangkrut dan menderita penyakit yang aneh dan misterius. Penyakit yang menggerogoti tubuhnya dan juga kematian-kematian dari anggota keluarganya. Kematian-kematian yang beruntun yang terjadi pada keluarganya dan dimulai dari anak-anaknya dan beberapa pembantu yang bekerja di rumahnya. Banyak hal-hal janggal yang terjadi di rumahnya. Ada beberapa pembantu yang tak kuat ikut bekerja di rumah Pak Hadi dan mereka memilih untuk keluar dari kerjaan di rumah Pak Hadi. Dari situlah mulai terdengar santer kabar berita bahwa Pak Hadi selama ini memang memuja pesugihan untuk mendapatkan kekayaan yang selama ini ia dapatkan dan nikmati. Kekayaan yang berlimpah ruah, namun sangat misterius dari mana asal kekayaan tersebut. Sebut saja Kang Komar yang dahulu pernah ikut bekerja di rumah Pak Hadi. Dulu, Kang Komar bekerja sebagai pembantu di sana. Dia bertugas sebagai tukang kebun di rumah Pak Hadi. 5 tahun sudah Kang Komar ikut bekerja di rumah Pak Hadi. Dan selama itu pula dia sering melihat hal-hal yang aneh di rumah Pak Hadi. Suatu malam, Kang Komar sedang beres-beres di gudang sebelah. Dan tiba-tiba dia mendengar suara yang aneh yang terasa sangat mengganjal di telinganya. Tapi Kang Komar tidak memperdulikan suara itu. Dia hanya berpikir positif saja. Kang Komar pun tetap melanjutkan pekerjaannya. Setelah selesai, ia pun kemudian beristirahat dan kemudian ia pun berjalan menuju ke dapur untuk mengambil minuman. Kang Komar segera melangkahkan kakinya menuju ke dapur rumah besar dan sampailah ia di sana. Namun, tiba-tiba ia mendengar suara orang yang sedang kesakitan. Suaranya tampak lirih. Kang Komar pun mencari dari mana suara tersebut. Dan sampailah Kang Komar kemudian di depan pintu kamar anak Pak Hadi yang bernama Budi. Betapa terkejutnya Kang Komar yang kala itu melihat ada sosok makhluk tinggi besar yang sedang mencekik leher Budi. Keringat dingin pun mulai bercucuran di tubuh Kang Komar. Tubuhnya sendiri terasa menggigil. Kang Komar hanya bisa tertegun dan tak bisa berbicara karena dia melihat sebuah pemandangan yang membuat bergidik ngeri.
Tiba-tiba makhluk tersebut pun menghilang dari pandangan Kang Komar. Kang Komar dengan tubuh yang masih terasa lemas, kemudian ia pun meninggalkan kamar Budi. Pagi pun tiba di rumah Pak Hadi. Saat itu digegerkan dengan kematian anaknya. Pak Hadi sebenarnya tahu dengan kematian dari anaknya tersebut, tapi dia kemudian berpura-pura ikut sedih atas meninggalnya anaknya. Para warganya bertanya-tanya atas kematian dari Budi, anak dari Pak Hadi. Hari itu juga, jenazah Budi pun dimakamkan di pemakaman desa. Saat di pemakaman desa itulah, ada seorang kakek tua yang tengah berada tak jauh dari lokasi makam tersebut. Ia terlihat sedih melihat acara pemakaman tersebut, karena dalam pandangannya, tampak sebatang pohon pisang yang dimakamkan di situ. Rupanya kakek tua itu bukanlah orang sembarangan. Kakek tua tersebut memiliki kelebihan dalam mata batinnya. Dan nama kakek tersebut adalah Mbah Wojo. Saat itu Maman dan Darmo lagi bersama Mbah Wojo. Saat raut muka Mbah Wojo tampak lain, dari situlah Maman bertanya kepada Mbah Wojo, kenapa Mbah Wojo berubah raut mukanya? Mbah Wojo kemudian mengatakan kalau dia sedih melihat pemakaman yang sedang berlangsung, karena yang dia lihat bukanlah jasad dari manusia, melainkan hanya seonggok kedepok pisang yang dibungkus dengan kain kafan. Mendengar kata-kata dari Mbah Wojo tersebut, Maman dan Darman pun terperanjat kaget. Mereka sudah bisa menebak dengan apa yang disampaikan oleh Mbah Wojo. Korban tumbal pesugihan. Itu yang ada di hati mereka. Sungguh malang anak yang telah dijadikan tumbal pesugihan demi kekayaan yang sesaat. Sungguh tega orang yang telah menumbalkannya. Malam itu kematian Budi menjadi bahan perbincangan di kalangan para warga. Para warga merasa ada hal yang aneh dengan kematian dari anak Pak Hadi. Karena kematian itu terasa janggal dan aneh, jasadnya pun terlihat aneh juga. Semalam suntuk para warga membicarakan tentang kematian dari anak Pak Hadi. Kini, Pak Hadi pun mulai mendapatkan karmanya dari apa yang ia telah perbuat dengan mengambil pesugihan. Jalan yang sangat bertentangan dengan agama dan dilarang oleh Allah. Jalan kesesatan sesaat untuk mendapatkan kekayaan dengan mudah. Sedikit demi sedikit, kekayaan Pak Hadi pun mulai berkurang dan mulai habis dalam tempo yang sangat singkat juga. Kini Pak Hadi mulai sakit-sakitan dan mulai depresi dengan apa yang terjadi dalam kehidupannya kini. Pak Hadi kini mulai bicara tak karuan dan tanpa arah. Hari demi hari, kesehatan Pak Hadi pun semakin memburuk. Tubuhnya semakin kurus kering, dan kini terlihat luka-luka di sekujur tubuhnya tampak mulai muncul. Tubuhnya sendiri kini mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat dan dipenuhi dengan nanah. Dan karma penderitaan pun akhirnya diterima oleh Pak Hadi. Karma yang begitu menyiksa dan menyedihkan dalam akhir hidupnya. Akhir hidup yang tragis dan memilukan. Penyakit Pak Hadi semakin lama semakin menjadi. Tubuhnya kini hanya tinggal tulang belulang yang dibalut dengan kulit luarnya. Dan akhirnya Pak Hadi pun meninggal dalam penyesalan. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.